Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIM PPG Damjab tahun 2023. Perkenalkan, saya Nur Hafiza, mahasiswi PPG Damjab tahun 2022 kategori 2, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. NIM 4120022311. Saya mengajar di SDN Gelam 2 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 5 dengan materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 2. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memperbaiki pendidikan di sekolah saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sering yang ditampilkan pada layar LCD. Peserta didik mampu menemukan arti kosakata baru dari teks bacaan eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks yang ditampilkan pada layar LCD, peserta didik mampu menyajikan peta pikiran dari teks bacaan eksplanasi dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati lihat di depan, bisa di buku bacaan, bisa di HP kalian masing-masing, silakan dibaca. Oke, sudah selesai ya membacanya.
KBBI Daring bisa kalian lihat di Google, dibuka, cari arti kosakata baru yang kalian tulis. Sekarang ditentukan dulu arti kosakata barunya apa saja. Silakan berdiskusi secara berkelompok. Saya beri waktu 10 menit ya. Cukup ya? Yuk, silakan. Iya, silakan dicari. Langsung dicari beserta artinya ya, arti dari kosakata. Anak-anak Google Sheet-nya sudah bisa dibuka? Oke, coba sekarang dibuka pada materi ya. Materinya di Google Sheet-nya ada sebuah teks bacaan eksplanasi. Nah, ini materi belajarnya. Coba ibu beri waktu untuk membaca terlebih dahulu. Bisa melihat di depan, bisa di buku bacaan, bisa di HP kalian masing-masing. Silakan dibaca. Oke, sudah selesai ya membacanya. Nah, sekarang kalau kalian sudah selesai membaca, coba sih apa saja kosakata baru yang kalian temukan di dalam teks tersebut. Coba dituliskan di bukunya masing-masing. Kosakata baru. Oke, jadi ada beberapa kosakata baru yang sekiranya kalian anggap itu adalah kosakata yang belum pernah kalian ketahui artinya. Nah, nanti bisa dicari di KBBI Daring, bisa kalian lihat di Google, dibuka, cari arti kosakata baru yang kalian tulis. Sekarang ditentukan dulu arti kosakata barunya apa saja. Silakan berdiskusi secara berkelompok. Saya beri waktu 10 menit ya. Cukup ya? Yuk, silakan. Ayo silakan dicari. Nah. Langsung dicari beserta artinya ya, arti dari kosakata.
sudah ketemu berapa kosakata barunya? 3. Kelompok 3? Masih berapa? 4. Ya sudah banyak ya. Sudah ketemu arti kosakata barunya? Ada yang kesulitan? Tadi kesulitan apa enggak dari kosakata baru? Ya, nah ditulis. Kelompok 4 menemukan berapa? Masih 2. Kelompok 5 Putri sudah ketemu berapa? 2. Kelompok 6 Rocky 3. Kelompok 7 Elsa sudah menemukan berapa kosakata? 5. Oke, sudah banyak ya. Yuk kita bahas satu per satu. Untuk kelompok 1 bisa dibacakan arti kosakata dan kosakata baru yang ditemukan. Coba Diva. Diva Indonesia. Di kelompok 1 menemukan kosakata baru yaitu cikal bakal yang artinya pendiri. Ya, jadi di kelompok lain bisa menambahkan kalau memang belum menemukan bisa ditambahkan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ada tambahan dari kelompok 2 suhu dan hampa. Hampa itu artinya kosong. Kalau suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Ya, kalian pernah ya mendengar kata suhu ya? Ya mungkin artinya yang belum tahu. Oke, kelompok 3 apa tidak bisa kosong karena tentang hitungan kali 4. Kelompok 3 menemukan 2 kosakata, yaitu yang pertama hampa, sama di kelompok 2 ya. Yang kedua adalah ada. Di mana berapa? Ganda tadi di mana berapa? Artinya apa kan? Artinya? Hitungan. Ganda. Ganda bukan berarti double 2. Bukan. Coba dikoreksi bersama-sama ya ganda. Saya tanda. Kelompok 4 silakan. Menjalan, berjalan melangkah, merambat, menular. Termos, botol yang diberi cincin rangkap untuk menyimpan minuman agar tidak memiliki suhu yang semula. Cuaca, keadaan udara, tentang suhu, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin dan sebagainya. Jadi menemukan 3 ya. 3 kosakata baru: menjalan, termos, dan cuaca. Pernah mendengar ya kata termos? Pernah menjumpai dalam kehidupan sehari-hari? Di rumah siapa yang tidak ada termosnya? Ada semua? Berarti menggunakan ya. Jadi termos itu apa? Menyimpan air agar suhunya
hampir sama ya dengan kelompok yang lain. Oke, kita lanjutkan. Coba anak-anak perhatikan ada berapa paragraf ya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Jadi kelompok Pak tadi menyebutkan bahwa informasi pentingnya adalah ini ya. Termos adalah sebuah benda yang biasa berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Ada lagi? Oke. Benda ini diatur berbentuk seperti kaca dengan bahan silat yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki struktur semula. Oke, dari kelompok 2, benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan yang mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Paragraf kedua, ada yang lebih penting sebelum kita menyebutkan kegunaannya termos ya. Yang pertama, Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. ada mana ya? Kalimat berapa? Oh ini ya. Apanya yang sementara itu? Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding kaca dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Oke, sudah betul ya? Kalian sudah memahami apa saja informasi penting yang ada di dalam teks bacaan eksplanasi tersebut. Boleh. Atau memasukkan ide pokok dari paragrafnya boleh. Ya, jadi yang ada di tengah adalah kata-kata termos atau sejarah termos. Kalian bisa membuat tahun berapa termos itu dibuat. Terus pencipta termos siapa? Nah itu kan termasuk dalam informasi penting. Bisa dimasukkan ke dalam peta pikiran. Ya. Yang dimasukkan bisa pencipta termos siapa? Terus kapan termos itu di termos itu ada itu sejak kapan? Nah, kemudian setelah itu pengertian dari termos itu apa sih? Ya. Terus fungsi dari termos itu apa? Bahan yang digunakan di dalam termos itu apa saja? Bisa dituangkan ke dalam peta pikiran. Bisa disebutkan siapa sih pencipta termos? Dewa itu pencipta termos pertama kali. Tahun berapa ya termos itu diciptakan oleh James? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, 1902. Betul anak-anak? Pertanyaan selanjutnya untuk peta pikirannya, apa sih termos itu? Kelompok 3.
yang bentuknya seperti sabun yang memiliki jenis berlapis. Ada tambah lagi, mungkin sejarahnya termos. Kenapa sih kok jam itu menciptakan termos? Tadi ada asal usulnya gimana? Untuk apa? Hah? Orang oleh kebutuhannya untuk menjaga agar lingkungan bayinya tetap aman. Itu awal mulanya. Jadi diciptakan termos itu karena bayinya itu butuh air hangat. Coba kamu bayangkan kalau tidak ada termos, jadi harus godok air terus ya. Jadi adiknya minta susu dan ngetek kompor dan godok ya. Coba kalau ada termos kan enak. Terus buat bepergian juga simple. Kalau bepergian nggak ada air hangat untuk susu bayinya bagaimana? Ya. Oke, selanjutnya coba kalian simak video berikut ini. Tayangan teks video ini. Bisa kalian tuliskan kalau menemukan kosakata baru. Sebentar, kalian tadi sudah menyimak videonya ya. Jadi ada benda konduktor dan isolator. Apa sih benda konduktor itu? Apa coba yang keras? Merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas bagi tahan. Ya, merupakan benda atau zat yang dapat menghantarkan panas atau arus listrik. Kalau isolator apa ya? Isolator adalah Isolator merupakan suatu bahan atau zat yang sulit atau bahkan tidak bisa menghantarkan panas dan juga listrik. betul ya anak-anak ya. Jadi sudah tahu perbedaannya itu konduktor dan isolator. Oke, pernah nggak kalian dari di rumah kemudian dituliskan sifat hantarannya dan kegunaannya. Setelah itu membuat kesimpulan. Hafal ya benar-benar di rumah apa saja yang kamu tuliskan. Ya, di sekolah juga ada apa saja. Oke, kalau sudah paham tugasnya, silakan di kelompok 7 LKPD kelompok 7. Silakan diklik. Bisa? Dikerjakan secara berkelompok kolaborasi. Dan dituliskan di LKPD-nya. Sepuluh menit ya waktunya. Kalau sudah selesai presentasi di depan kelas.
Sifat antaranya isolator dan kegunaannya untuk menulis. Yang kedua ada pensil. Kegunaan sifat antaranya isolator dan kegunaannya untuk menulis. Yang ketiga ada meja. Sifat antaranya yaitu isolator dan kegunaannya untuk meletakkan barang. Yang kedua ada benda di rumah. Yang pertama ada wajan. Sifat antaranya konduktor, kegunaannya untuk memasak. Yang kedua ada blender. Sifat antaranya konduktor, kegunaannya untuk menghaluskan makanan. Yang ketiga ada panci. Sifat antaranya konduktor, kegunaannya untuk merebus makanan. Kesimpulannya, benda memiliki sifat hantaran yang berbeda-beda. Misalnya, panci sifat hantarannya konduktor. Di sekolah ada benda yang bersifat isolator. Misalnya buku untuk menulis. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali duduk. Evaluasi dulu. Kira-kira sejauh mana kalian memahami materi belum, masih ada yang merah-merah gitu ya. Ya, jadi tapi sudah lumayan ya, hanya sedikit yang nilainya nanti untuk soal evaluasinya. Soal nomor 1, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi akan memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Yang arti kata yang bergaris bawah
Selamat